Akibat dendam, seorang remaja dilempar air keras di jalan raya. Korban mengaku trauma. Geram dengan maraknya aksi perjudian, sekelompok emak-emak nekat menggerebek lokasi judi dan merusak mesin judi. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Ya cuma saya di sini ya, coba untuk tegar, coba untuk tidak nangis karena ya kalau saya nangis gimana anak saya? Saya coba tegar saya. Inilah detik-detik terjadinya aksi pelemparan air keras yang dilakukan seorang pelajar pada temannya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku nekat melempar air keras karena dendam akibat saling ejek saat tawuran. Pelaku yang tak terima merasa terhina oleh korban lalu merencanakan penyerangan pada korban dengan menyiapkan air keras dari rumah. Setiba di TKP, pelaku melempar air keras yang disimpan di dalam botol. Korban yang juga berboncengan sepeda motor datang dari arah berlawanan langsung terhenti saat terkena siraman air keras. Rombongan pelaku langsung tancap gas kabur meninggalkan korban. Warga sekitar langsung menolong korban dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Usai menangkap pelaku, terungkap motifnya adalah dendam. Antara pelaku dan korban ini tawuran dulu. Sebelum kejadian ini, tawuran, ejek-ejekan, terjadilah kasus penyiraman terhadap korban. Ibu kandung korban menyebut pengobatan khusus pada wajah dan mata masih terus berlanjut, meski anaknya telah dipulangkan dari rumah sakit. Korban juga mengaku pada ibunya bahwa ia trauma akan kejadian ini. Korban kerap bersedih atas kejadian yang telah menimpanya. Tidak yang merasa sedih, minder, terus kayak nggak percaya diri, kayak ya gimana sih mbak lihat muka gitu kan? Iya. Ya cuma saya di sini ya coba untuk tegar, coba untuk tidak nangis karena ya kalau saya nangis gimana anak saya? Saya coba tegar saya. Ya saya semangatin Pak, saya bilang Pak, udah semangat aja. Pelaku yang masih berstatus pelajar kini menjalani pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Jakarta Timur. Polisi juga tengah memburu satu pelaku lainnya yang berperan mengendarai sepeda motor. Pidana penjara oleh itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tetap ditahan. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut Mario Dandi Satrio penjara 12 tahun. JPU menilai Mario secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat dengan rencana terhadap David Ozora. Menurut JPU, perencanaan dilakukan Mario bersama terdakwa lain Shane Lucas dan anak AG. JPU juga memberi pidana tambahan penjara 7 tahun jika Mario tidak mampu membayar restitusi kepada David Ozora sebesar 120 miliar rupiah. Untuk membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sebesar 120 miliar 388 juta 911.030 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun.
Penasihat hukum keluarga David menyambut positif tambahan pidana penjara untuk Mario bila tidak mampu membayar restitusi. Menurut kuasa hukum, hal itu menjadi terobosan baru di tengah kekosongan aturan hukum soal pengganti restitusi. Karena tidak boleh ada kekosongan hukum, hakim berhak untuk memberikan putusan inovasi-inovasi hukum, penemuan hukum yang berdasarkan dengan moralitas dan kemanusiaan. Selama persidangan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas, sejumlah karangan bunga untuk David memenuhi halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karangan bunga bertuliskan dukungan kepada David Ozora dan meminta JPU memberikan tuntutan yang maksimal. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap ditahan. Sementara itu, rekan Mario Dandi Shane Lucas dituntut 5 tahun penjara. Menurut JPU, Shane bersama terdakwa lainnya turut melakukan penganiayaan berat kepada David Ozora. Shane juga dianggap sadar dengan motif penganiayaan yang dilakukan Mario karena latar hubungan David dengan anak AG. Inilah 16 senjata api yang disita polisi saat penggerebekan rumah tersangka teroris di Bekasi, Jawa Barat. 16 senjata api itu terdiri dari 11 senjata api laras pendek dan 5 senjata api laras panjang, termasuk ratusan butir peluru dan magazin. Selain senjata api, polisi juga menemukan bendera ISIS di rumah tersangka. Polisi kini mencari sumber pemasok senjata kepada tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sebagai pendukung aktif dengan menyuarakan dukungan untuk ISIS di media sosialnya. Tersangka diduga berniat menyerang Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat dan markas TNI. Bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya udah beberapa kali melakukan latihan, ya, kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Mako Brimob yang di Kelapa II dan Mako Brimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, di profiling oleh yang bersangkutan. Menurut Ketua RT setempat, tersangka baru tinggal 6 bulan di rumah ini. Tersangka dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi. Sama. Suka ngobrol apa sih Pak kalau sama dia? Kalau ngobrol enggak? Karena kita interaksinya kalau dia ketemu berangkat kerja. Tersangka bergabung dengan PT KAI sebagai karyawan pada 2016. PT KAI akan menindak tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. Manajemen Kereta Api Indonesia akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme. Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta kami akan terus melakukan peningkatan pengawasan kepada fungsi-fungsi terkait. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau agar memperketat seleksi masuk pegawai BUMN serta lembaga lainnya. Keributan ini terjadi antara pengendara ojek daring dan warga akibat pembuatan konten video pemblokiran jalan wilayah Tebet. Keributan ini terjadi antara pengendara ojek daring dan warga akibat pembuatan konten video pemblokiran jalan wilayah Tebet.
menerima akan penutupan jalan ini, pengendara ojek daring pun ikut memprotes. Namun protes ini semakin memanas akibat salah seorang warga merasa terintimidasi. Keributan mereda setelah aparat setempat memediasi kedua belah pihak. Tiga orang menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal saat acara jalan santai. Ketiga korban ditikam saat menonton acara jalan santai. Satu orang tewas di lokasi kejadian dan dua lainnya mengalami luka hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan motif penikaman. Banyak kena 2 orang luka. 2 orang. Keributan terjadi antara pemuda Komite Nasional Papua Barat dengan polisi ini akibat blokade demo New York Agreement 1962 ke kantor DPRD Papua. Keributan usai 3 jam kemudian setelah pihak pemuda sepakat untuk mundur dan kembali ke rumah masing-masing. Dua orang pemuda mengalami luka akibat bentrokan ini. WNA asal Tiongkok ini tak berkutik lagi saat diamankan warga Sungai Bahar Unit 1 karena diduga menjual obat palsu tanpa izin BP POM. Sama obat yang kalian tawarkan sama kami kan? Menurut warga, obat yang dijual dengan harga 3 juta rupiah ini tidak ampuh menyembuhkan. Ajar be. Sarwalet apa? Kau nawari obat kan? Satu orang bahkan diduga meninggal akibat mengonsumsi obat ini. Video itunya. Video barangnya. Ini barangnya. Ini obatnya. Nah, ini obatnya. Video mbak. Plat nomornya. Penumpang Transjakarta ini emosi dengan pengemudi mobil yang sempat senggolan dengan bus Transjakarta di bus stop Selapa Polri. Pak, jangan pak. Pengendara kendaraan yang emosi keluar dari mobilnya dan memukul badan bus Transjakarta, meminta pertanggungjawaban dari sopir bus. Plat nomornya. Plat nomornya. Tunggu. Sopir Transjakarta memutuskan menurunkan seluruh penumpang bus di halte Pondok Pinang dan menyelesaikan masalah ini dengan pengendara mobil. Pak, jangan pak. Pengendara motor ini tiba-tiba dianiaya di Jalan Raya Gading Serpong Boulevard. Pengendara motor ini awalnya akan melerai pertikaian sekelompok orang dengan pengendara mobil. Namun dirinya malah menjadi korban pengeroyokan. Sejumlah warga sekitar langsung melerai. Namun setelah dilerai, sekelompok orang tersebut kembali menyerang pengendara lain. Aksi blokir jalan ini dilakukan warga Dago Elos untuk menyuarakan kritik terkait sengketa tanah yang sudah lama dihadapi warga di pengadilan. Warga mengaku terpaksa melakukan blokir jalan karena kecewa dengan respon polisi yang menolak laporan kasus dugaan penipuan. Warga mengancam akan terus memblokir jalan jika tuntutan atas hak tanah tidak digubris. Itu nama pungli, Mara. Pria ini nekat memalak sopir truk yang melintas karena tak punya uang. Sopir truk menolak permintaan pelaku. Tak terima ditolak, pelaku berulang kali memaki korban. Usai diamankan polisi, pelaku menandatangani surat perjanjian yang berisi janji tak akan mengulangi perbuatannya. Itu nama pungli, Mara.
Untuk memperingati tradisi sedekah bumi, warga di Kecamatan Duku Pakis berebut isi gunungan berupa makanan. Antusias warga terlihat saat gunungan diarak keliling kampung. Tak hanya laki-laki, bahkan sejumlah ibu-ibu rela ikut berebut gunungan. Inilah detik-detik sekelompok ibu-ibu yang geram dengan maraknya aksi perjudian di wilayah Dusun 1, Pasar Umum Desa Tandam Hilir, Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah detik-detik sekelompok ibu-ibu yang geram dengan maraknya aksi perjudian di wilayah Dusun 1, Pasar Umum Desa Tandam Hilir, Binjai, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka geram hingga nekat merusak mesin judi yang masih menyala. Para ibu-ibu kesal karena tempat ini memancing anak-anak dan suami mereka untuk ikut bermain judi. Walau warga setempat sudah berulang kali melapor untuk menutup tempat ini, namun sampai aksi ini terjadi belum juga ada tanggapan baik dari polisi maupun pemilik tempat. Kami resah gelisah dengan keadaan game itu di dusun kami. Iya, maunya tutup semua. Ya. Anak kami ke situ. Iya. Suami-suami kami ke situ. Ya. Gajian habis gajian bagi dua ke situ, istri kekurangan belanja, anak sekolah kekurangan uang sekolah. Rebut kami Pak. Jadi dari itu keberatan kami ada itu, fasilitas itu kami keberatan ada di dusun kami ini. Adanya fasilitas itulah maka anak-anak kami, suami-suami kami, masyarakat kami di sana karena ada fasilitas itu. Andai kan itu tidak ada Pak, takkan ke sana. Menanggapi aksi yang dilakukan sekelompok ibu-ibu ini, Kapolres Binjai mengaku malu dan berjanji akan memberantas praktek judi ilegal yang marak di wilayahnya. Terima kasih banyak sudah membantu kami, pihak kepolisian, dan jujur sebenarnya saya terbuka saja. Saya sebagai Kapolres, saya malu. Tapi saya terima kasih kepada masyarakat, saya malu, saya sebagai aparat keamanan, masyarakat lebih cepat bertindak. Saya terima kasih banyak, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat masyarakat. Dan saya terharu malam ini. Rupanya di Binjai ini masih ada masyarakat yang tidak suka judi. Dan saya rencana bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini mau saya kasih apresiasi. Ke depan saya berantas judi, saya punya dukungan. Maraknya kasus perjudian cukup menyita perhatian Kapolri. Dari level pusat hingga daerah, diminta untuk menindak dan memberantas kegiatan judi. Sejumlah lokasi yang dipakai untuk tempat judi konvensional hingga kantor operasional situs judi online juga digerebek polisi. Di sepanjang tahun 2022 saja, polisi mengklaim telah menangkap lebih dari 3.000 kasus perjudian. Lebih dari 2.000 tindak pidana perjudian konvensional dan lebih dari 1.000 kasus judi online. Aksi heroik ibu-ibu yang menggerebek lokasi judi di Binjai, Sumatera Utara ini tidak kali ini saja terjadi. Berikut beberapa aksi heroik ibu-ibu yang pernah terjadi dan aksinya menjadi perhatian publik. Ini buktinya, dibocor di BT buka. Buka, nah, ngapa pribumi ditangkapin? Ini buktinya, aduh, nah, tegak dengan galau-galau. Gak ditangkapin. Hai, kau jalan saya.
Akibat kesal karena lingkungannya kerap menjadi tempat pesta narkoba, sekelompok ibu-ibu di Jambi nekat menggerebek lokasi narkoba. Tidak hanya menggerebek, sekelompok ibu-ibu ini nekat mengacak-acak lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai tempat pesta narkoba di Kelurahan Rawasari, Kota Jambi. Selain itu, diduga lokasi ini juga menjadi tempat transaksi narkoba. Dari tempat ini, sekelompok ibu-ibu menemukan barang bukti narkoba beserta alat hisapnya. Aksi sekelompok ibu-ibu ini merupakan puncak kekesalan lantaran kerap kehilangan barang-barang yang diduga untuk membeli narkoba. Ini nggak buktinya, nak. Ini tegak di sini. Dado ditangkap polisi. Polisi banyak ada di dalam rumah. Polisi menangkap 6 orang pengguna narkoba yang kerap berada di lokasi tersebut. Aksi sekelompok ibu-ibu yang menggerebek lokasi ini diinisiasi oleh istri dari salah satu tersangka yang telah diamankan. Ini ya guys. Ini udah kami kasih toleransi ya. Di Riau pada akhir Juli lalu, sekelompok ibu-ibu menggerebek warung remang-remang yang diduga merupakan tempat prostitusi terselubung di kawasan perkebunan sawit Desa Rambah, Rokan Hulu. Sekelompok ibu-ibu ini bahkan nekat membakar 3 warung dan membongkar 1 unit warung. Aksi ini dilakukan lantaran beredarnya video aktivitas warung yang tak senonoh di media sosial. Jadi rasa ibu-ibu ini begitu dapat unggahan dari Facebook itu memanas spontanitas, Bu. Apa kami bergerak. Itu tanpa ada ini perundingan atau apa, enggak ada spontanitas gitu. Memanas terus kami bergerak gitu, Pak. Ini ya guys, warung yang viral itu ya guys. Usai kejadian, petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan patroli untuk menyisir aktivitas di warung remang-remang. Para petugas melakukan antisipasi agar tidak memicu kejadian serupa. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.